Silakan duduk teman-teman. Panggilnya teman-teman aja ya. Ada Bapak Ibu, terima kasih sudah mengundang kami ke Bogor. Saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Elvis Angkat, saya dari Sumatera Utara, khususnya Sidikalang. Istri saya Deborah Novelina Butar-Butar. Anak kami Yemima Shalom Angkat, baru 7 bulan, 11 tahun menanti. Janji Tuhan buat setiap kita iya dan amin. Amin. Pasti Tuhan genapi. Saya mau absen dulu nih. Yang SMP mana SMP? Katakan, Colek kanan kirinya katakan, bro lu pasti dapat SMA SMK yang terbaik. Yang SMA mana? Katakan, karena banyak cewek, lu pasti dapat, bukan cowok ya, lu pasti dapat, oh yang cowok juga perlu yang terbaik dari Tuhan nantinya. Lu pasti dapat kampus yang terbaik, amin? Amin. Yang kuliah mana yang kuliah? Berapa orang? Luar biasa. Yang kuliah, katakan, lu pasti dapat pekerjaan yang terbaik. Amin. Yang profesional, mana yang profesional? Pasti dapat teman hidup, amin. Yang terbaik dari Tuhan. Oke, terima kasih. Kami banyak belajar dari GKKD Bogor sebenarnya. Jadi suatu kehormatan boleh mengundang kami di tempat ini. Sekitar 2017, Pak Freddy itu sering banget ke Tangerang karena emang harus ada yang dibantu, ditolong. Setiap bulan. Dulu belum ada ibadah youth di GKKD Tangerang. Baru ada satu sesi. Tapi puji Tuhan di tahun ini sudah 3 tahun ada ibadah youth dan sudah ada 3 generasi beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan yang bergerak, Tuhan yang mampukan. Kami tim Praise and Worship juga belajar dulu kafanya and tim ke GKKD Tangerang. Kita banyak belajar di Praise and Worship. Nah itu sedikit perkenalan siapa yang rindu diberkati Tuhan sore ini. Kita buka dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya. Dan kawanan domba gembalanya. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini Mazmur Daud. Daud sebagai worshiper paham banget bahwa siapa penciptanya. Dia tahu kalau dia itu ciptaannya. Tuhan sang pencipta, dia memang layak disembah. Di ayat 3, bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Tuhan yang berkuasa. Daud paham, tapi kadang kita gak paham. Saat kita nyembah, kita ngerasa kitalah rajanya. Ketika kita nyembah, kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan gak kasih, kita marah.
Ketika Tuhan gak kabulin, lama banget Tuhan. 11 tahun. Lama gak 11 tahun nunggu anak kira-kira yang sudah menikah? Lama ya. Kita gak tahu waktu Tuhan kapan. Kadang kita gak paham. Kita tuh ciptaannya Tuhan. Harus seturut dengan kehendaknya. Siapa? Kehendak Tuhan. Kita ngerasa kitalah penguasanya. Apalagi saat kita sudah nyembah. Kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah. Seolah-olah kita rajanya. Padahal Tuhanlah rajanya. Tuhan adalah Tuhan. Kenapa saya masuk kampus ini Tuhan? Kenapa saya ada di keluarga ini Tuhan? Kenapa saya ada di sekolah ini Tuhan? Kenapa bukan di sekolah A, B, C? Ada yang pernah ngerasa seperti itu? Kecewa sama pilihan Tuhan? Nggak ada ya? Wah luar biasa. Ada yang pernah kecewa dengan keadaan? Tapi saat waktunya akan tiba, emang menunggu gak enak ya anak muda ya? Ada yang lagi menunggu? Menunggu jawaban? Oh enggak, menunggu panggilan. Oh ditungguin ya? Oh ditungguin. Oh tinggal ngasih jawaban aja ya? Susah ngasih jawabannya. Ya. Kita di kampus ini, di kampus B aja, gerejanya GKKD ini aja. Coba lihat kanan kirinya. Temennya itu sudah Tuhan tetapin. Lu udah ditepatin Tuhan. Ditempatkan Tuhan di sini, kita mau sama-sama bergerak buat kemuliaan Tuhan. Seberapapun kita percaya Tuhan pasti kasih. Amin. Oke. Kita sadar kenapa kita menyembah Tuhan. Kita paham, kita harus paham, kita menyembah karena Dia adalah Sang Pencipta, Dia Raja segala raja. Next kita buka di Matius 2 ayat 10. Seperti kisah orang Majus. Boleh kita baca bersama-sama? Matius 2 ayat 10. 1, 2, 3. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Oke. Siapa yang bersuka cita? Orang Majus. Ketika melihat bintang. Bintang itu identik dengan apa? Petunjuk. Tuntunan ilahi. Seringkali kita udah Tuhan kasih petunjuk. Sudah Tuhan kasih tuntunan ilahi. Bro, Fis, ayo ikut komsel. Ayo ikut ibadah. Ayo jangan keseberang. Jangan pilih dia. Pilih aku aja. Oh enggak ya. Kadang kita mengesampingkan tuntunan ilahi itu. Kadang mengesampingkan pembimbing kita. Pembimbing kita udah bilang, jangan. Tapi orang Majus ini mengikuti arahan Tuhan lewat apa? Lewat bintang. Mau kita mengikuti arahan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita? Mau?
lewat pembimbing kita, lewat pemimpin kita. Kadang gak enak. Orang Majus itu jauh gak ketika berjalannya? Jauh, perjalanan yang jauh. Dia belum lihat hasilnya. Belum merasakan hasilnya, belum. Pada saat kita dituntun di dalam gereja lokal kita, kadang kita ngerasa gak nyaman. Katakan kanan kirinya, kalau gak nyaman jangan pergi ya. Iya, justru itu membentuk. Benar? Besi menajamkan manusia. Kalau ditegur sakit gak? Apalagi di hadapan orang. Aduh, kakak abang itu parah banget dah. Udah, gua mundur dari pelayanan. Udah, si B aja. Bukan gua, dia lebih layak. Gua ke apa gereja sebelah. Nggak ada, oh nggak ada ya, ada. Iya. Kami juga ngalamin, ini sama. Kami juga ngalamin, kami juga belajar. Menggembalakan itu luar biasa, ya bapak-bapak ya. Butuh proses, tapi saat kita mengikuti arahan tuntunan ilahi dan kita menyembah bersama Tuhan dan kita mau dibentuk seperti orang Majus ini, dia mau mengikuti arah bintang sesuai tuntunan Allah. Dia melihat, menemukan Tuhan Yesus. Waktunya kapan? Tuhan yang tahu. Kita cukup beri yang terbaik. Nah, itu poin nanti selanjutnya. Next. Tuhan udah kasih petunjuk. Kehadiran Tuhan memberi sukacita. Kami menghampirimu Tuhan lewat setiap pujian. Penyembahan yang penuh sukacita. Di tengah keadaan apapun. Di tengah hal yang gak mengenakan. Kita buka ayat berikutnya di poin kedua. Filipi 4 ayat 4. Poin pertama, joy itu, sukacita itu berasal dari Tuhan. Sudah dapat semua? Amin. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ketika kita sudah melihat cahaya, sudah melihat bintang, petunjuk dari Tuhan. Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Dalam setiap musim kehidupan kita, dalam patah hati sekalipun, kita mau selalu bersukacita. Amin. Dalam penantian, Tuhan belum kasih jawaban, kita mau bersukacita. Mudah? Enggak, sulit. Kita mau sama-sama bersukacita. Poin kedua, persekutuan yang indah. 1 Yohanes 1 ayat 7. Saya bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ketika kita sudah menghampiri Tuhan, ketika kita sudah menyembah Tuhan, hidup kita pasti Tuhan ubahkan. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Menyembah artinya terkoneksi dengan Tuhan, amin. Pada saat kita terkoneksi dengan Tuhan, kita lebih mudah menerima. Akan ada
persekutuan yang indah. Tadi saya rasakan fellowship yang luar biasa ya. Ada persekutuan yang indah kita satu sama lain. Menyembah, ice break, kita boleh rileks. Persekutuan yang indah dapat ditemukan jika pusatnya adalah Tuhan. Amin. Kalau pusatnya bukan Tuhan, itu gak akan bertahan lama. Dalam sebuah komunitas, komsel, di sini namanya apa ya? IG, oke. IG. Kalau pusat dari IG, dari komunitas itu bukan Tuhan, gak akan bertahan lama. Kalau yang apalagi anak muda yang dibangun adalah karena ambisi, karena mood, itu tidak akan bertahan lama. Persekutuan yang indah hanya dapat ditemukan jika pusatnya adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang jadi pusat. Sama seperti orang Majus itu, ketika mereka sudah menemukan bintang itu, mereka masuk dan bersekutu. Kita buka di Matius 2 ayat 11a. Boleh ditampilkan? Bisa ditampilkan teman-teman? Ayat 11a. Oh nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita baca bersama aja ya. Oke, 3, 2, 1. Mereka udah dapat? Matius 2 ayat 11a. Oke, 3, 2, 1. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Oke, cukup. Masuk dan melihat. Intimate. Dalam sebuah persekutuan, kita harus masuk ke dalam setiap hati jiwa-jiwa. Kita harus merangkul. Kita harus mengandung. Merasakan apa yang mereka rasakan. Pernah merasakan rasanya dirangkul? Apalagi habis buat salah dirangkul, gimana perasaannya? Menenangkan. Tapi seringkali gereja Tuhan gak merangkul. Menghakimi. Bagaimana kita di dalam persekutuan, kita mau masuk ke dalam hati jiwa mereka. Poin kedua yang mau saya bagikan, menghampiri jiwa-jiwa. Menghampiri jiwa-jiwa. Siapa yang rindu di sini Tuhan kasih jiwa-jiwa di tempat ini, amin. Amin. Dari setiap kampus-kampus, dari setiap sekolah-sekolah, kita boleh menghampiri jiwa-jiwa. Poin ketiga, masih on teman-teman? Masih? Masih ya? Terus ini dulu, tepuk temennya dulu. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Oke, poin ketiga. Ini poin terakhir. Khotbah abang gak panjang-panjang ya. Menyembah harus identik dengan giving the best. Memberi yang terbaik, giving the best. Amin. Kita bisa terganggu karena keadaan, situasi.
Kalau kita salah fokus kita, bukan sumber Tuhan, saat kita nyembah, kita mikirin, aduh tugas gua belum nih, belum selesai. Bisa gak nyembah gitu? Kepikiran, itu gak bakal sampai. Lagi nyembah Tuhan. Aduh, berat banget beban hidup gua. Aduh, ada yang ketinggalan lagi. Atau kita mikirin, atau bahkan kita lihat Instagram. Scroll, itu gak akan sampai. Kita nyembah Tuhan, fokus kita sama Tuhan. Kita beri yang terbaik. Kalau kita salah fokus, kita jadi salah tujuan. Sibuk. Kalau fokus kita saat kita nyembah, saat kita melayani, ingin menampilkan diri kita jadi salah. Lanjutnya Matius 2 ayat 11b, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, dupa, dan mur, kemenyan dan mur. Worship, memberi yang terbaik. Bagaimana setiap kita datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. 3 poin yang saya bagikan hari ini adalah 1, kita menghampiri wajah Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah kasih petunjuk, sudah kasih bintang arahan, tuntunan ilahi, kita tidak mengelaknya. Amin. Tuhan sudah kasih petunjuk lewat setiap pembimbing kita, lewat setiap guru kita, lewat setiap pemimpin kita. Kita tidak mengelakkannya. Kita mau datang. Poin kedua, kita mau masuk. Amin. Dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk ke dalam pintu, di tengah persekutuan, ke dalam hati jiwa-jiwa. Poin kedua adalah menghampiri jiwa-jiwa. Kita mau menghampiri jiwa-jiwa, amin. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum merasakan kasih Tuhan. Poin terakhir, memberi yang terbaik, menghampiri korban bakaran. Kita mau sembah Tuhan, saya undang tim Praise and Worship. Hubungan yang dalam dengan Tuhan membentuk hati, menajamkan hikmat, menyalakan kuasa, sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Worship you Jesus. Mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berdiri bersama-sama kita sembah Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepas. Kami mau Tuhan Yesus mengikuti tuntunan ilahi. Bukan sekedar program. Siapa yang rindu membangun persekutuan, menghampiri jiwa-jiwa, taruh tangannya di dada. Tuhan lihat kerinduanmu. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang beri kuasa. Bukan kuat gagah kita, tapi Tuhan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan. Tuhan Yesus, Kau lihat siap tangan-tangan anak-anak mudamu yang rindu Tuhan menghampiri setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang genapi. Tuhan Yesus, ketika kami menabur, kami akan menuai. Kami gak letih, lesu, kami tidak berhenti Tuhan. Meskipun kami belum melihat, tapi kami percaya iman kami boleh melangkah berapapun Tuhan. Tim kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sempurnakan talenta, Engkau yang berikan di dalam nama Tuhan
Tuhan. Kami mau ya Tuhan sama-sama mengamini. Kami tidak mau hanya berhenti sampai kami mendengar, tapi kami mau menerapkannya di kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan harapan kami pada Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk melangkah maju merebut jiwa-jiwa. Dan kami mau ya Tuhan tetap percaya, tetap teguh pada Tuhan. Walaupun waktu menunggu kami panjang, kami percaya kebenangan bersama Tuhan itu Tuhan janjikan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau yang lebih-lebih lagi berkata pada setiap kami. Sungguh dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dalam nama Tuhan Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk. Selanjutnya kita mau masuk ke sesi penyanyian lilin. Boleh lampunya dimatikan. Di momen Natal yang penuh sukacita ini, kita akan memasuki satu bagian yang sangat bermakna, yaitu penyalaan lilin. Lilin yang akan kita nyalakan bukan hanya sekedar cahaya, tapi menjadi simbol terang Kristus yang hadir, menghangatkan dan menerangi hidup kita semua. Untuk itu, izinkan kami mengundang beberapa perwakilan untuk sama-sama menyalakan lilin Natal di malam hari ini. Yang pertama, kami mengundang perwakilan dari pastoral, yaitu Bapak Mangatas, sebagai simbol tuntunan yang pengembalaan iman bagi kita semua. Misalkan, selanjutnya kami mengundang pembicara Natal Liut pada malam hari ini, Bang Alfi Seangkat sebagai simbol firman Tuhan yang menjadi terang dan penguatan bagi kehidupan kita. Berikutnya kami mengundang Ketua Panitia Natal yaitu Bang Fendi sebagai simbol pelayanan dan kebersamaan dalam mempersiapkan perayaan Natal ini. Dan yang terakhir kami mengundang perwakilan teman-teman Youth, Aurel, sebagai simbol generasi muda yang terpanggil untuk menjadi terang di tengah dunia. Kami persilakan. Mari bersama-sama kita menyalakan lilin Natal ini dengan penuh syukur dan pengharapan sambil membuka hati kita untuk menerima terang kasih Kristus agar melalui hidup kita terang itu juga boleh dibagikan kepada sesama.